Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada jamaah sekalian, para pendengar di mana saja berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita jumpa lagi dengan podcast Penyuluh KUA Kecamatan Kalideres, dan alhamdulillah di samping saya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, dan insya Allah beliau nanti akan menyampaikan dan memaparkan beberapa bahasan terkait tentang mengenai zakat, insyaallah. Untuk itu para jamaah sekalian, para pendengar sekalian, sebelum kita mulai podcast pada siang hari ini, Bu Siti Komariah, perlu kami sampaikan bahwa podcast ini adalah salah satu program kegiatan penyuluhan media sosial ya, yang telah dilaksanakan oleh penyuluh KUA Kecamatan Kalideres, dan tujuannya adalah untuk menyampaikan edukasi, informasi, konsultasi terhadap masyarakat. Ya, mudah-mudahan edukasi dan informasi ini tersampaikan melalui jaringan media sosial. Dan juga perlu kami sampaikan juga Bu Siti Komariah bahwa di pertemuan ini kita sudah beberapa episode ya, udah beberapa pertemuannya dan sudah dilaksanakan dengan baik setelah tersampaikan melalui media sosial, dan mudah-mudahan juga program ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu jamaah sekalian, kita sapa aja nih narasumber kita. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya Bu Siti Komariah? Alhamdulillah sehat, Iqbal. Sehat ya, alhamdulillah. Dan puasanya bagaimana? Puasa lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, keluarga sehat semua ya Bu? Sehat, Ya, alhamdulillah. Ya. Dan saat ini golongan di kepenyuluhan 3D ya Bu ya? 3D, Oh, iya. masih belum ke-4 nih susah nih Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Doain ya Iya. bisa ke-4 Ya, segera dalam waktu beliau dekat. ini senior saya ya, hampir selisih 4 tahun lah. Artinya Ya. pengalaman di bidang penyuluhan sangat luar biasa. Nah, jadi Bu Siti Komariah, kami nih dari tim podcast Penyuluh KUA Kecamatan Kalideres ingin tahu nih tema pada siang hari ini kira-kira apa yang akan disampaikan. Oh iya, baik Iqbal. Temanya apa Bu? Hari ini? Baik, saya izin menyapa Boleh, silakan. audiens dulu ya Pak Iqbal ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat podcast Penyuluh KUA Kecamatan Kalideres yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Muhammad Iqbal. Beliau luar biasa ya, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kalideres yang inspiratif. Ya, banyak kegiatan di Kalideres yang diinisiasi oleh beliau ya. Meskipun saya koordinatornya, tapi beliau yang banyak menginisiasi program, dan ini bagus ya untuk keaktifan kita di kepenyuluhan. Dan salah satu tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya, podcast kita hari ini. Ini juga program rutin kita, dan kali ini insya Allah kita akan mengangkat Pak Iqbal tema yang sangat penting untuk kita obrolin nih, untuk kita bicarakan, yaitu mengenai zakat. Zakat. Nah, temanya yang kalau di file-nya itu bunyinya zakat, kunci keberkahan di bulan suci ya, karena kita pengen ngobrol zakatnya di bulan Ramadan nih Pak Iqbal. Jadi kita kaitkan dengan aktivitas Ramadan kita juga. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi bicara zakat ini Bu Siti Komariah, mungkin banyak juga ya saudara-saudara kita, masyarakat kita ya, tentu mungkin banyak belum memahami betul ya secara spesifiknya apa sih yang dimaksud dengan zakat itu apa, kan gitu ya. Zakat ini peruntukannya untuk apa saja sih, muzak itu siapa saja dan sebagainya ya. Jadi makna zakat secara spesifik kira-kira apa tuh ya Bu? Oh gitu ya, baik. Mungkin mengulas sedikit ya untuk mengingatkan kita kembali bahwa zakat kalau secara bahasanya itu kan zakka yuzaki, artinya suci ya, mensucikan, suci gitu ya.
Dan zakat ini seperti kita tahu dia adalah merupakan rukun Islam, ya Pak Iqbal ya, rukun Islam. Walaupun nanti urutannya di beberapa hadis berbeda ya yang keberapanya gitu. Tapi zakat ini termasuk rukun Islam, artinya ya sesuatu yang harus ditunaikan ya di kita semua sebagai, kalau kita mengaku muslim ya, maka kita harus menunaikan zakat. Nah, seperti itu. Dan adapun kalau kita berbicara tentang fungsinya, zakat ini tentu banyak sekali. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Gitu. Karena memang tentunya dia mendatangkan banyak hikmah buat kita ya Pak Iqbal ya. Misalnya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan hasinu amwalakum bizakati waddu maradakum bis-shadaqah. Nah, gitu ya kata Rasulullah. Jadi jagalah, peliharalah hartamu dengan berzakat ya, kemudian obatilah penyakit-penyakitmu itu dengan bersedekah. Gitu Pak Iqbal. Jadi zakat ini sebenarnya memang perintah gitu ya, tetapi hikmahnya kembali kepada kita. Dimana kalau kita mengeluarkan zakat sesuai yang sudah ditentukan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya kembali kepada kita. Harta kita akan terjaga, bersih ya dari yang bukan hak kita gitu ya. Dan itu akan semakin menjadikan harta kita berkah karena terjaga kesuciannya, kebersihannya. Nah, kemudian juga tadi ya di antara zakat itu juga sedekah. Nah, ada sedekah. Kalau sedekah ini nanti fungsinya adalah dia akan membersihkan atau akan mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Seperti itu Pak Iqbal. Oke, ya. Kurang lebih ya. Jadi esensi dalam zakat itu adalah ya tidak hanya untuk membersihkan atau mensucikan badan saja ya, diri saja ya, tapi hati juga ya Bu. Ya, Komar, betul. Ya. Hati dan harta kita. Nah, lalu bagaimana sih dalam proses penyalurannya ya, penyaluran dan mungkin penerimaannya gitu ya di kalangan masyarakat kita. Kemudian ada juga yang mungkin secara langsung kan memberikan zakat secara langsung ke mustahik. Nah, di Indonesia kan ada beberapa lembaga resmi ya. Nah, betul itu sekali Pak Iqbal. Lembaga resmi itu pengelolaannya mungkin secara undang-undangnya atau bagaimana perlu juga disampaikan ke masyarakat Bu. Ya, baik. Ya, jadi memang betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa untuk zakat ini dia peruntukannya sudah ada ditentukan gitu yang kita sebut dengan mustahik. Nah, gitu. Jadi kalau penerima zakat ini itu sudah ditentukan siapa yang berhak menerima zakatnya. Yang kita sebut dengan mustahik itu ada 8 ya Pak Iqbal ya, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya gitu ya. Bahwa zakat itu terus diperuntukkan yang pertama untuk fakir gitu ya, untuk miskin, mu'allaf ya, kemudian juga ghorimin, orang yang punya hutang ya, kemudian ibnu sabil, fi sabilillah gitu ya, dan kemudian wal amilina 'alaiha, dan orang yang mengurus zakatnya seperti itu. Nah, maka kita sebaiknya jangan sampai salah nih Pak Iqbal gitu ya. Artinya kita niatnya zakat, tapi ternyata kita yang menerima zakatnya bukan yang termasuk di dalam mustahik. Ini nanti khawatir jadinya zakatnya nggak tepat sasaran seperti itu. Dan tadi Pak Iqbal juga menyinggung ya bahwa sebenarnya memang gitu ya di Indonesia berkembang, masyarakat kita berzakat itu masih banyak yang dia langsung memberikan kepada mustahik gitu ya, kepada mustahik zakatnya gitu. Jadi tanpa melalui pengelola gitu ya, atau panitia zakat. Nah, ya tadi gitu, kalau misalkan mau memberikan sendiri gitu ya, itu harus dipastikan mustahiknya memang yang benar sudah merupakan mustahik tadi, yang benar-benar memang dia adalah mustahik zakat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ingin zakat dan juga wakaf ya di Indonesia ini berkembang gitu ya, sebenarnya ya pemerintah sudah mengeluarkan undang-undangnya gitu ya, supaya pengelolaan zakat ini lebih komprehensif ya, lebih bagus gitu ya, di mana ada UPZ ya, dan juga lembaga-lembaga amil zakat gitu yang sebenarnya mereka ditunjuk oleh pemerintah, dan itu bisa mengelola dan juga mendaya gunakan dan juga menyalurkan zakat gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau kompak gitu ya, bisa
apa tuh namanya, bisa memberikan ya atau zakat kita kepada lembaga yang sudah ditunjuk, itu sebenarnya akan lebih terorganisir Oh, gitu. Bisa jadi nanti apa namanya, penerima manfaatnya atau mustahik zakatnya bisa lebih banyak gitu ya, maksudnya bisa lebih mendapatkan banyak manfaat gitu ya dari harta zakat yang terkumpul secara terorganisir melalui lembaga-lembaga ambil zakat yang sudah ya. ditunjuk tadi. Seperti itu. Misalnya kalau di kita kan ada Bajnas ya, yang bentukan pemerintah gitu, atau mungkin bisa juga ke Lazis ataupun UPZ yang memang dia sudah resmi ditunjuk oleh seperti itu. Itu baik Bang mungkin. Oke, jadi catatan pentingnya itu Bu Kokom ya, bahwa dalam proses pengelolaan itu ada lembaga resminya ya, yang disebut dengan Bajnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, ya, dan di bawahnya itu ada Lazlas ya, dan juga jangan salah sasaran ya intinya ya, harus pada betul-betul mustahik ya, itu. Nah terus juga gini Bu Siti Komaria ya, Bu Kokom kan sebagai penyuluh ya, ya baik, ya kan penyuluh udah senior lah bisa dikatakan udah, gitu ya, udah sepuh ya, udah sepuh. Udah cukup lama lah. Ya, saya kan dari tahun 2005 ya. Dari 2005. Saya 2010. Berarti lebih senior 5 tahun lah. Artinya pengalamannya udah sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi sejauh ini Bu Siti Komaria, untuk peran penyuluh gitu ya. Jadi peran penyuluh di Kementerian Agama, ya sejauh mana sih kolaborasi tentang mengenai pendampingan zakat infak sedekah ini gitu ya. Sejauh mana gitu ya peran penyuluhnya kira-kira. Baik, ini baik nih, berbicara penyuluh nih Pak Iqbal ya, dan juga pemirsa podcast. Ya penyuluh ini memang pegawai Kementerian Agama yang multi talent nih Pak Iqbal ya. Karena harus apa aja bisa gitu. Karena seperti apa ya, tempat bertanya bagi masyarakat ya, mendampingi masyarakat dalam urusan-urusan agama dan sebagainya. Bahkan mengenai zakat sendiri gitu ya, di penyuluh ini menjadi satu spesialisasi tersendiri. Artinya ada penyuluh yang memang dia spesialisasinya adalah bidang zakat. Seperti itu ya, pemberdayaan zakat. Nah jadi ini boleh dibilang zakat ini ya tupoksi penyuluh gitu ya, salah satu tupoksi penyuluh juga, sehingga ya para penyuluh ini harus ya tadi berperan aktif ya dalam mensosialisasikan, menginformasikan, mengedukasi kepada masyarakat terkait zakat infak sedekah ini. Seperti itu. Jadi ini menjadi bagian kepenyuluhan kita sehari-hari. Bahkan Pak Iqbal yang terbaru, ya Kanwil Kementerian Agama berkolaborasi nih Pak Iqbal dengan KPP ya Pak Iqbal ya, Komite Pedagang Pasar, yang di sana kita mensosialisasikan kepada para pedagang di pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta. Itu jumlahnya ada 114 Pak Iqbal, pasar-pasar yang sudah tergabung di KPP tersebut. Nah ini para penyuluh tuh yang berperan di sana untuk mensosialisasikan tentang pentingnya zakat, infak, dan sodako. Terutama berzakat, infak, dan sodako melalui Bajnas. Seperti itu. Nah mudah-mudahan ya dengan penyuluh go to pasar, intinya gitu ya. Itu dimulai dari kapan Bu? Ya. Dimulainya dari kapan? Dimulainya dari kapan? Dimulainya itu sejak Ramadan ini. Ramadan ini. Berarti baru nih ya programnya ya? Ya, baru terlaksana nih programnya gitu ya. Di Ramadan ini, dan rencananya nanti kalau tidak salah ya kontraknya itu sudah 2 tahun. Selama 2 tahun gitu. Jadi akan berlanjut sesudah Ramadan. Insya Allah ya. Jadi kita bergerak nih biar supaya para pedagang nih semakin berkah nih Pak Iqbal nih, gitu kan, dengan mereka sadar zakat, mereka terbiasa bersedekah, insya Allah lebih membuat dagangannya itu berkah, insya Allah ya, dan juga mudah-mudahan menjadi hartanya lebih bersih ya, kemudian juga ya akan membawa keberkahan bagi keluarga, gitu. Seperti luar itu. Biasa ya. Ternyata memang peran penyuluh itu kompleks ya Bu Betul, Siti Komaria ya. betul. Tidak hanya pada satu kelompok saja. Betul. Ya, termasuk tadi disampaikan ada program dari Kanwil yang telah MOU ya dengan KPP betul, kan? Dengan KPP. Dengan KPP, dan itu luar biasa inovasi juga ya, masuk ke komoditas pasar. Ya, betul. Nah, peran penyuluh di situ mengedukasi barangkali ya. Mengedukasi dan sesuai tupoksinya. Nah, kalau lebih jauh lagi Bu Kokom nih ngobrol-ngobrolnya ya, terkait zakat gitu ya. Gimana? Secara makna, secara arti tadi sudah dijelaskan, terus juga mungkin manfaatnya juga tadi sudah dijelaskan ya. Nah, terus bagaimana nih? Artinya kan punya potensi besar kan zakat ini sebetulnya ya. Ya, betul. Nah, untuk itu
harusnya kan kita sebagai penyuluh harus diberikan apa, harus berperan juga terhadap Gen Z juga nih. Oh, Masya Allah. Ya kan ya, pada Iya, apa iya, namanya, iya. pada apa, anak-anak muda, Generasi kan ya? muda. Generasi muda. Nah, itu kira-kira penyuluh masuk juga nggak ke kalangan anak muda tuh kira-kira? Ya, harus nih penyuluh. Ya itu tadi ya, karena kita garda terdepan nih penyuluhan di Kementerian Agama gitu ya, melakukan bimbingan masyarakat kepada masyarakat, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk yang objek sasaran kita adalah generasi muda nih. Jangan sampai kita tinggalkan gitu ya. Mereka juga menjadi objek sasaran yang harus kita suluh ya, yang harus kita bimbing, yang harus kita bina. Nah, ya jadi generasi muda kita nih juga harus sadar zakat nih, Pak Ustadz Iqbal ya, karena generasi muda kita kan cukup ya banyak ya jumlahnya gitu, menempati apa namanya segmen sendiri di struktur masyarakat kita gitu ya. Maka generasi muda kita pun harus sadar zakat, meskipun mereka bisa berzakat dari hal yang yang mereka bisa ya. Misalnya kalau zakat fitrah ya itu kan kalau misalkan belum bekerja ya itu tanggungan dari orang tuanya kan. Tapi kayak mereka juga bisa mengembangkan sedekah misalnya ya, membiasakan bersedekah gitu. Karena sedekah juga ya, walaupun kalau zakat itu sifatnya wajib ya, kalau sedekah ini kan sifatnya sunnah ya, dan sedekah itu bisa juga yang non materi gitu ya. Nah ini para generasi muda kita juga harus dibiasakan. Mereka gemar bersedekah ya, supaya tadi itu ya usianya berkah ya, kemudian juga cita-citanya ya lancar dengan dia bersedekah gitu. Karena tadi itu ya sedekah itu membawa banyak keberkahan ya, termasuk kepada mungkin ya jalan hidup generasi muda ya, apalagi mereka mungkin kedepannya masih panjang gitu ya. Nah sehingga dibiasakan nih untuk generasi muda kita nih bersedekah seperti itu Pak Iqbal. Oke, luar biasa ya. Jadi 1 bulan di bulan Ramadan ini kegiatannya lumayan padat berarti Bu Siti Komaria ya. Banyak banget nih. Terkait tadi apa namanya sosialisasi tentang zakat di KPP ya, gitu kan, betul di sekali, pasar-pasar. Terus juga mungkin kegiatan yang lainnya yang luar biasa. Ya. Nah jadi walaupun kita udah tawakuf nih majelis taklim, tapi kita nggak kekurangan kerjaan nih Pak Iqbal. Malah banyak ya pekerjaan kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi alternatif mengisi Ramadan kita dengan amal soleh. Ya, itu Pak Iqbal. Jadi pemirsa sekalian, para pendengar jamaah yang berbahagia, tadi sudah banyak hal ya disampaikan, dijelaskan sama Bu Siti Komaria. Tapi emang ada hal yang paling penting juga Bu Kokom ya, urgensitas juga dalam pembahasan zakat ini gitu ya. Karena kan dalam hal perhitungan ya, soal zakat perhitungan itu yang mungkin barangkali butuh pemahaman lebih gitu kan ya. Ketika misalkan ada muzaki sebagai pedagang, atau mungkin muzaki sebagai pekerja, atau mungkin sebagai pengusaha dan sebagainya gitu ya. Pasti ada ketentuan itu dalam zakat gitu ya. Betul. Ya, bisa dijelaskan tidak Bu? Ya baik, jadi zakat itu kan sebenarnya dibagi menjadi beberapa ya Pak Iqbal ya. Ada zakat fitrah, ya, kemudian juga ada zakat mal, kemudian juga ada zakat perniagaan, kemudian ada zakat emas dan perak, kemudian zakat peternakan, zakat perkebunan. Nah banyak nih. Nah untuk perhitungannya masing-masing punya rincian tersendiri. Ya seperti misalnya contoh ya, misalnya untuk zakat harta. Nah kalau untuk zakat harta itu mal ya. Iya zakat mal itu ya, nanti di sana di dalamnya termasuk zakat emas dan perak gitu ya. Itu syaratnya adalah harus mencapai nisab dulu. Ya harus mencapai nisab tertentu. Dan haul, jadi dia sudah tersimpan harta itu ya, atau emas dan perak itu selama 1 tahun. Nah, kalau misalnya dia sudah mencapai nisab, nah nisabnya nanti disetarakan dengan emas 85 gram. 85 gram. Jadi misalnya nih kita punya uang yang kita simpan gitu ya, seharga 85 gram emas dan sudah kita simpan selama 1 tahun. Nah ini maka harus dikeluarkan zakatnya. Begitupun kita menyimpan emas nih ya, misalnya 85 gram, sudah kita simpan selama 1 tahun, nah maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa sih? Nah, zakatnya adalah 2,5%. Nah gitu ya, 2,5%.
dikali ya jumlah harta yang tersimpan tersebut. Oh. Sebenarnya nggak banyak kok Pak Iqbal. Oh iya, Ya sebenarnya nggak 2,5% banyak. aja sih ya. Ya sebenarnya nggak banyak yang dikeluarkan, tetapi manfaatnya sangat besar, ya terutama untuk membersihkan jiwa tadi ya, membersihkan harta kita dan juga membawa keberkahan bagi kita. Oh gitu. iya, luar biasa. Makasih nih Bu Ya, Siti sama-sama, Komariah Pak. di atas penjelasannya terkait tentang kunci sukses ya. Amin. Melalui zakat ya, melalui zakat. Baik para pemirsa sekalian, para pendengar ya, di bulan Ramadan yang ke-23 ya. 22 ya. 22 ini mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua, dan informasi edukasi terkait zakat ini sampai kepada masyarakat. Ya, dan mudah-mudahan peran penyuluh semakin strategis ya di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya Bu Siti Komariah, sebelum kami tutup nih, ya kira-kira ada beberapa pesan yang penting ya disampaikan kepada masyarakat ya terkait zakat tadi. Baik ya, mungkin pesannya untuk kita semua ya terkait zakat ini ya, yang pertama kita jadikan zakat ini motivasi ya untuk kita membersihkan jiwa dan harta kita. Ya, tunaikan zakat itu sesuai dengan ketentuan ya. Artinya jangan berat untuk mengeluarkan zakat itu ya, karena sebenarnya orang yang mengeluarkan zakat itu bukan orang yang dermawan gitu ya. Karena zakat itu kewajiban. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat sebenarnya kita belum termasuk orang yang dermawan. Nah, gitu ya, karena memang zakat itu kewajiban. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang menimbun hartanya dan dia nggak mau mengeluarkan zakat, nah hati-hati ya, nanti akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan zakat ya, terutama di bulan Ramadan ini ya, jangan lupa ya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah ya, itu wajib bagi semuanya ya. Dan waktu yang afdolnya adalah sebelum sholat Idul Fitri ya, tapi sebaiknya ditunaikan sebelum itu ya, khawatir lupa ya. Dan juga cek nih harta kita ya, harta kita apakah sudah mencapai nisab dan sudah kita simpan selama 1 tahun ya. Maka kalau sudah ya keluarkan zakatnya ya. Cek lagi juga penghasilan kita nih Pak Iqbal ya, penghasilan kita terutama nih teman-teman yang bekerja ya, dalam 1 tahun itu apakah sudah mencapai nisab ya. Kalau sudah mencapai nisab ya, setelah dia dikeluarkan kebutuhan pokok kita, nah jangan lupa dikeluarkan zakatnya ya, supaya kita semakin berkah dan berkah, seperti itu Pak Iqbal. Oke ya, baik, terima kasih Bu Siti Komariah atas waktunya dan juga atas penjelasannya, atas ilmunya, sharingnya. Amin. Ya mudah-mudahan manfaat ya Bu Siti. Amin. Dan mudah-mudahan Bu Kokom dan keluarga selalu sehat ya. Amin. Dan Pak Iqbal juga sama ya. Nanti insya Allah kita akan kembali pada podcast yang lain. Insya Allah. Baik pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan juga insya Allah kita akan lanjut pada podcast yang lebih menarik lagi pembahasannya, lebih detail lagi, ya lebih spesifik lagi. Dan untuk itu kita undur diri ya Bu. Ya, kita pamit. Ya, kita pamit, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.